Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang selalu cerah bernama Aurilea, hiduplah seorang bayi perempuan yang sangat dinanti-nantikan. Ia lahir tepat ketika hujan pertama turun setelah musim kemarau panjang. Rakyat bersorak dan menyebutnya Putri Hujan. Saat ia dinamai Putri Aluna, 3 peri datang ke istananya membawa berkah. Peri pertama memberi kecantikan seperti embun pagi. Peri kedua memberi suara semerdu tetesan hujan. Tapi sebelum peri ketiga memberi berkahnya awan gelap menyelimuti langit, dari awan itu muncul seorang penyihir bernama Nimora yang pernah terusir dari kerajaan. Dengan suara keras, ia mengutuk sang putri. Saat hujan pertama menyentuh bumi setiap musimnya, engkau akan menangis tanpa henti dan hatimu akan tenggelam dalam kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Sampai seseorang membawa pelangi kembali ke hatimu. Seketika, kilat menyambar dan Nimora menghilang. Peri ketiga hanya sempat melembutkan kutukan itu, bahwa air mata Putri Aluna tak akan membanjiri dunia, tapi tetap akan datang setiap hujan turun. Tahun demi tahun berlalu. Putri Aluna tumbuh menjadi gadis yang manis dan anggun. Tapi setiap kali langit menjadi abu-abu dan hujan, pertama menetes air. Matanya jatuh tanpa sebab. Senyum cerahnya lenyap, digantikan tatapan kosong dan hati yang kelabu. Orang-orang mulai menyebutnya putri yang menangis di hujan. Banyak pangeran datang dari kerajaan jauh untuk menyembuhkannya. Ada yang membawa bunga, nyanyian, bahkan ramuan ajaib. Tapi tidak satupun berhasil. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda sederhana bernama Raffi. Bukan dari kerajaan besar, melainkan dari desa kecil di kaki pelangi. Ia tidak membawa hadiah apapun. Ia hanya membawa payung tua penuh warna dan sebuah senyuman hangat. Saat hujan mulai turun, Raffi membuka payungnya dan berdiri di bawahnya bersama Aluna. Ia tidak bertanya apa yang membuat Aluna sedih. Ia hanya menari di bawah hujan, tertawa dan mengajaknya ikut. Aluna menolak, tapi Raffi menatapnya dan berkata, hujan memang turun dari langit, tapi pelangi hanya muncul jika matahari dan air saling memahami. Entah mengapa, kalimat itu membuat Aluna tersenyum. Untuk pertama kalinya, air matanya bercampur tawa. Dan saat senyum itu muncul, langit yang kelabu memudar. Dan pelangi muncul di atas istana. Kutukan pun pecah. Aluna tidak lagi menangis saat hujan turun. Ia bahkan menyukai suara gerimis di jendela, karena itu mengingatkannya pada Raffi. Tak lama setelah itu, Aluna dan Raffi menikah dalam taman penuh pelangi. Dan sejak saat itu, hujan tidak lagi membawa kesedihan di Aurilea, melainkan jadi tanda kebahagiaan akan datang. Kesedihan tidak selalu bisa dihapus dengan hadiah atau keajaiban. Kadang cukup dengan mengerti dan menemani, maka hati yang paling sedih pun bisa menemukan pelanginya sendiri.